مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kemudian Ham, tiga anak Nabi Nuh inilah yang melahirkan keturunan manusia. Namun secara keseluruhan, secara global, seluruhnya yang namanya manusia secara genetika dia kembali kepada Adam. Makanya teori evolusi manusia itu batal. Teorinya siapa? Orang Yahudi. Manusia dari monyet, Homo sapiens, Megathropus erectus dan lain sebagainya. Enggak, teori ini bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh orang Islam percaya teori ini. Kepercayaan orang Islam, manusia berasal dari Adam alaihissalam. Nabi Adam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya yang lahir 260 Hijriah meninggal 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah meninggal 458 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah meninggal 405 Hijriah dalam kitab Mustadrak. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah meninggal tahun 774 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumani Al-Hasni. Ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis tentang Nabi Adam lamma tarafa Adam khati'ah. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan di sini bukan dosa, tapi kesalahan yang telah dikonsep oleh Allah agar diperintahkan turun ke dunia. Karena sebelum Nabi Adam lahir, Allah sudah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Maka Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala belum menerima taubatnya Nabi Adam. Sampai pada akhirnya Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad belum ada, Rasulullah belum lahir. Nabi Adam berdoa menggunakan nama Nabi Muhammad, tawassul. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan pangkat Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, tolong ampuni aku. Apa jawabannya Allah? Allah merespon, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'du. Wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Nabi Muhammad? Padahal aku belum menciptakannya. Padahal Allah Maha tahu. Tapi Allah sengaja mengulang pertanyaan untuk memberitahukan kepada Nabi Adam siapa sosok nama yang disebut oleh Nabi Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, ketika Engkau ciptakan aku, maka aku menatap ke tiang-tiang penyangga arsy. Ternyata di tiang-tiang tersebut ada tulisan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba khalqi ilaih. Maka saya yakin tidak mungkin ada satu nama bergandengan dengan namamu, melainkan pasti dia adalah makhluk yang paling kau cintai. Jawaban Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbu khalqi ilayya. Ketahuilah bahwa beliau Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling saya cinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Is'altani bihaqqihi qad ghafartu
kalau kau berdoa membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti aku ampuni seluruh dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan engkau wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum lahir sudah terkenal nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam Al-Qur'an ini hadis Sayyid Abdullah Al-Ghumari mengatakan hadis ini hadis yang sahih, hadis yang kuat, hadis yang sahih. Imam Hakim juga mengatakan hadis ini hadis yang bagus, hasan. Jadi hadis ini hadis yang kuat. Kenapa? Karena di dalam kitab tafsir banyak ulama tafsir menguatkan doanya Nabi Adam itu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam ketika berdoa meminta ampun kepada Allah, Allah tidak terima taubatnya. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam cara berdoa yang nanti Allah terima taubatnya. Maka diajarkan kepada Nabi Adam doa tersebut. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Diajarkan oleh Allah doa yang engkau baca pasti taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Durrul Manthur fi Tafsiril Mahfur disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah. Ada riwayat dari Ibnu Najjar. Ibnu Najjar menyatakan riwayat ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kalimatil lati talaqqaha Adam min rabbi fataba alaihi." Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi tentang ayat Al-Quran yang Allah sebutkan Nabi Adam mendapatkan doa beberapa kalimat dari Allah, dengan doa tersebut Allah terima tobatnya. Itu doa apa ya Rasulullah isinya? Kata Ibnu Abbas. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad bersabda, "Sa'ala bihaqqi Muhammad wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain." Doa yang dibaca oleh Nabi Adam sehingga taubatnya diterima oleh Allah, yaitu berdoa meminta kepada Allah ampunan bihaqqi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, wa Ali, dengan haknya Imam Ali, wa Fatimah, dengan haknya Fatimah, wal Hasan, dengan haknya Hasan, wal Husain, dengan haknya Husain, ahlul bait dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsir. Makanya ulama-ulama terdahulu membuat syair. Para sastrawan membuat syair. Syair ini dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kalau sering dibaca, maka bala, penyakit, wabah seluruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syair tersebut? Li khamsatun utfi biha harral waba il Fatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. 5 nama yang begitu agung, yang begitu mulia, jika disebut maka segala bentuk keburukan, segala bentuk penyakit akan dihapus oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah. 5 nama tersebut Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada, Imam Ali bin Abi Thalib. Wa ibnahuma Al-Hasan wal Husain. Wa Fatimah, putrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Ini semuanya pemimpin di surga. Nabi Muhammad pemimpin seluruh makhluk di yaumil qiyamah, pemimpin seluruh manusia di surga, bangsa jin malaikat pemimpinnya Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr.
Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Nabi, saya pemimpin seluruh makhluk, seluruh anak Adam di hari kiamat, pemimpinnya saya, kata Nabi Muhammad, wala fakhr, dan saya tidak bangga. Nabi Adam dan seluruh anak cucunya berada di bawah benderaku di hari kiamat, wala fakhr. Itu Nabi SAW. Putrinya beliau pemimpin wanita ahli surga, Sayyidah Fatimah Zahra, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Jufi yang lahir 194 Hijriah meninggal 256 Hijriah. Dalam kitab sahihnya Nabi bersabda, Fatimah sayyidatun nisa'i ahli jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga, kata Nabi SAW. Suaminya pemimpin juga. Nabi katakan, ya Ali anta sayyidul Arab wal Ajam. Wahai Ali, engkau pemimpin bangsa Arab dan bangsa non-Arab, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Cucunya beliau pemimpin juga di surga. Nabi katakan kepada Al-Hasan wal Husain, sayyidah syababi ahli jannah Al-Hasan wal Husain. Pemimpin pemuda ahli surga di dalam surga Allah adalah Al-Hasan wal Husain. Jadi pantas kalau Nabi Adam berdoa membawa 5 nama tersebut, karena semuanya pemimpin. Orang-orang besar di akhirat. Dunia ini fata morgana, palsu. Kita meninggal dunia selesai, sudah tidak rasakan pernah hidup di dunia. Singkat umurnya. Ulama mengatakan dalam kitab Adabud Dunya Waddin oleh Imam Al-Mawardi mengutip satu syair, ad-dunya kasara, dunia ini fata morgana, gharra man ra'ahu, menipu orang yang melihatnya, wa khaba man rajahu, dan percuma mengharap kepadanya. Dengan kematian selesai, habis. Jadi jangan meletakkan hati menomor satukan dunia, jangan. Ya, ini fata morgana, meninggal kita habis, selesai. Yang kita bawa bukan harta, bukan jabatan, bukan ilmu, bukan gelar. Yang kita bawa ini adalah kebaikan dan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu doa ini dibaca. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala telah menegaskan, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan namamu, nama Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tafsir Al-Imam Baghawi yang lahir 433 Hijriah meninggal 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil juga disebutkan oleh Dr. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sohbatut Tafasir, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir yang lahir 700 Hijriah meninggal 774 Hijriah dalam tafsirnya, juga disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang lahir 600 Hijriah meninggal 671 Hijriah. Mereka menyatakan ketika ayat tersebut turun, wa rafa'na laka dzikrak, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini artinya apa? Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Maka malaikat Jibril pergi menemui Allah Ta'ala, bertanya, ya Rabb, kekasihmu bertanya, apa arti dari wa rafa'na laka dzikrak? Maka Allah nyatakan, wahai Jibril, sampaikanlah salam kepada kekasihku Nabi Muhammad, dan beritahukan kepadanya makna dari wa rafa'na laka dzikrak adalah idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila nama Allah disebut, pasti juga disebut nama Nabi Muhammad. Apabila namaku disebut, maka pasti namamu juga disebut bersama dengan namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat harus 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah tanpa ada kesaksian kepada Nabi Muhammad, maka syahadatnya tidak sah. Salat juga 5 waktu, kalau tidak disebut nama Nabi Muhammad tidak sah. Azan juga setelah asyhadu an la ilaha illallah pasti ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ada sastrawannya Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit,
Beliau mengatakan wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammad. Allah selalu menggandengkan nama nabi dengan namanya. Apabila muadzin melantunkan azan di salat 5 waktu, pasti menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nama Nabi Muhammad dibentuk dan diambil dari nama kemuliaannya Allah. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Pemilik arsy ini mulia Allah dan manusia termulia pemilik nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini Hasan bin Thabit, beliau banyak membuat syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau katakan wa ahsanu minka lam tara qattu ayn wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Tidak ada lagi mata ini melihat sosok yang lebih indah seperti Nabi Muhammad. Dan tidak ada lagi wanita-wanita di alam jagat raya ini melahirkan anak yang lebih tampan seperti Nabi Muhammad. Diciptakan beliau terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan beliau menciptakan diri beliau sendiri, kata Hasan bin Thabit. Dalam syair yang lain juga beliau katakan qiyami min rasulin alayya fardhu wa tarkul fara'id ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yakum. Nabi ketika datang, saya berdiri menghormati kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karena berdiri memuliakan kedatangan Nabi adalah satu kewajiban bagiku. Dan meninggalkan kewajiban bukan satu perbuatan yang baik. Saya heran bagi orang yang punya akal dan hati melihat sosok manusia yang sempurna dari sisi keindahannya, dari akhlaknya, dari fisiknya, ketika datang dia tidak menghormati kedatangannya. Saya heran sama orang yang punya akal dan hati. Ketika melihat Nabi Muhammad, dia tidak ada rasa penghormatan, pengagungan kepada manusia yang dimuliakan Allah sang pencipta alam jagat raya ini. Makanya Hasan bin Thabit, Nabi memberikan doa kepadanya, ya Hasan uhjuhu wa ruhul qudus ma'ak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, wahai Hasan, lawan orang-orang musyrik yang melecehkan nabimu dengan syair-syairnya, dengan syair-syairmu, niscaya malaikat Jibril akan bersamamu, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi mendoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, bantulah Hasan bin Thabit dengan bantuan malaikat Jibril, membantu di dalam syairnya. Imam Nawawi mengatakan, mendoakan sunnah kepada orang yang memuji Nabi. Orang yang mendengar seseorang sedang memuji Nabi Muhammad, disunnahkan yang mendengar pujian tersebut mendoakan orang tersebut. Kenapa? Karena disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair yang lain, Hasan bin Thabit ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, lamma ra'aitu anwarahu tala'at. Ketika saya melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, yang saya lihat adalah cahaya yang terang benderang. Wada'tu min hifati kaffi ala basari. Saya menutup kedua mata saya dengan kedua telapak tangan saya. Khawfan ala basari min husni surati. Karena takut mata ini buta, karena tidak mampu melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falastu anzuruhu illa ala qadri. Dan saya ketika melihat Nabi Muhammad, saya berusaha semampu saya saja untuk bisa menatap Nabi Muhammad. Ruhun minan nur fi jismin minal qamari. Ruhnya beliau dari cahaya,
terbungkus dengan jasad seperti rembulan, kahilyatin nusijat min anzumi zuhuri. Dan beliau bagaikan perhiasan yang sangat indah ditenun dengan benang-benang dari bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ini tidak mampu mengekspresikan keindahan Nabi Muhammad sehingga bahasa yang keluar seperti itu. Indah. Nabi Yusuf dalam tafsir Jalalain diberikan separuh keindahan. Utiya Yusuf alaihissalam nisfal jamal. Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan. Wa utiya Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullal jamal, seluruh keindahan. Di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf Allah Ta'ala menginformasikan wanita-wanita ketika memandang wajahnya Nabi Yusuf tidak sadar terbius dengan ketampanannya. Lamma ra'ainahu akbarnahu, mereka memotong-motong jari mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Sudah terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tidak sadar jari mereka terpotong-potong, bukan khota'na tapi pakai tasydid qata'na. Dalam grammar bahasa Arab, kalau pakai tasydid itu artinya terus-menerus, bukan sekali potongan. Tapi kalau qata'na, mereka memotong satu kali. Tapi kalau qata'na, Allah sebutkan Al-Qur'an qata'na, itu artinya bukan sekali potongan, tapi berulang-ulang kali. Tapi tidak merasakan sakit. Kenapa? Sudah terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat yang menceritakan wanita-wanita memotong jari ketika melihat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lebih indah dari Nabi Yusuf. Kenapa demikian? As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Al-Kamil, beliau mengatakan Nabi Yusuf tampan, gagah, tapi ketampanannya masih berani orang lihat. Berarti gagahnya ini ya masih batas wajar, masih mampu dilihat, walaupun tidak ada lagi manusia setampan Nabi Yusuf. Itu setelah Nabi Muhammad, Nabi Yusuf sudah tidak ada. Ini limited edition, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf sudah tidak ada lagi. Tapi Nabi Yusuf masih berani orang lihat, tampan tapi masih berani orang lihat. Kenapa? Karena ketampanannya tidak dibungkus dengan haibatu jalaliyah. Ketampanannya tidak dibungkus dengan wibawa keagungan, sehingga masih berani orang lihat. Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tidak ada yang berani melihat. Kenapa? Karena terlalu sempurna, sehingga laki-laki maupun perempuan tidak ada yang berani menatap wajah Nabi dengan waktu yang lama. Amr bin As pernah ditanya, sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ammar bin As, engkau kan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tolong deskripsikan bagaimana fisiknya Nabi Muhammad. Apa kata Ammar bin As? Dia katakan, saya selama menjadi sahabat Nabi tidak pernah saya mampu melihat wajah Nabi Muhammad walaupun sekedip mata. Tiap kali saya mau melihat tertunduk pandangan saya. Kenapa? Karena wibawa yang begitu besar Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terlalu tampan, terlalu sempurna, sehingga istri beliau Sayyidatuna Aisyah mengatakan, seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf, lau niswatu Yusufa la ra'ayna jamalahu la azana tarti al-ghulub ala al-aidi. Istri beliau Sayyidatuna Aisyah mengatakan, seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang mereka potong bukan hanya jari mereka, tapi hati mereka juga itu terpotong-potong. Karena begitu indah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad belum lahir tapi namanya sudah dikenal oleh seluruh para nabi. Dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk ada kitab sejarah para rasul dan para raja. Ini berjilid-jilid. Kalau aslinya itu ada 45 jilid aslinya. Satu jilid itu hampir 1000 halaman.
sejarah para rasul dan para raja. Ya, bisa bayangkan kita baca seumur hidup, umur tidak cukup. 45 jilid, satu jilid hampir 1000 halaman. Membahas secara keseluruhan sejarah para nabi. 124.000. Cuma kitab ini langka, tidak semua orang punya. Dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar tafsir dunia, kelahiran tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau menceritakan Nabi Adam sempat bertemu dengan anak cucunya 400.000 orang karena usianya panjang, hampir 1000 tahun. Sebagian ulama mengatakan umurnya 1000 tahun. Jadi cicitnya, cecetnya itu ketemu Nabi Adam karena panjang umurnya. Sehingga Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Adam berjumpa dengan anak turunannya itu 400.000 orang. Yang luar biasa, ada satu anak namanya Nabi Allah Sif alaihissalam. Ini wajahnya berbeda dengan anak-anak Nabi Adam yang lainnya. Di jumlahnya 400.000, yang paling ganteng Nabi Allah Sif. Kemudian wajahnya kadang-kadang muncul sinar cahaya. Nabi Sif alaihissalam ketika meninggal dunia usia 900 tahun. Waktu meninggal usia 900 tahun, kata Wahab bin Munabbih. Meninggal punya anak namanya Anusi. Anusi juga dengan saudara-saudaranya yang lain, dengan masyarakatnya yang lain, anak cucunya Nabi Adam, berbeda dengan mereka. Kenapa? Wajahnya gagah, tampan, bercahaya, dan soleh, orang baik. Waktu Anusi meninggal dunia, cahaya berpindah ke anaknya, namanya Mihlail. Kemudian berpindah lagi kepada Kinan, Yarid, dan terakhir cahaya berpindah kepada Khuluq. Nah, Khuluq ini adalah Nabi Idris. Wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an namanya. Nabi Idris disebutkan sebanyak 2 kali. Kenapa dari semua anak Nabi Adam yang ini berbeda? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti lahir, beliau ini berasal dari anak keturunannya Nabi Idris, berasal daripada anak turunannya Anusi, dan juga Khuluq, dan juga Nabi Idris alaihissalam, dan juga Nabi Sis alaihissalam. Jadi mereka bercahaya karena menampung cahaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari suri mereka. Kemudian disebutkan dulu ada raja namanya Malik Tuba, Raja Yaman. Disebutkan 300 tahun sebelum Nabi lahir. Ada ulama mengatakan 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, ini Raja Tuba, Raja Yaman, sudah masuk Islam, bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya beliau ini pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika tiba di Makkah, orang-orang Makkah sibuk menghormati Ka'bah. Maka Raja Malik Tuba ini marah. Biasanya singgah di satu kota dimuliakan oleh warga tersebut, tapi di kota Makkah mereka tidak muliakan sang raja, mereka muliakan ini Ka'bah. Maka ada niat dalam hati, kalau begitu Ka'bah ini saya mau hancurkan. Waktu niat mau menghancurkan Ka'bah, maka Allah timpakan penyakit kepadanya, penyakit kusta. Panggil para dokter, tabib, untuk mengobati penyakitnya, tidak bisa sembuh. Akhirnya datang seorang ahli kitab. Dia katakan, wahai raja, saya bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi dengan syarat engkau harus ceritakan apa yang engkau niatkan dalam hati. Harus engkau ceritakan. Maka sang raja mengatakan, saya berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ahli kitab ini mengatakan,
Itulah yang menyebabkan engkau sakit, karena ada niat ingin menghancurkan rumahnya Allah. Inna awwala baitin wudiya lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakah wa hudan lil alamin. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, rumah pertama, masjid pertama yang didirikan di muka bumi adalah masjid yang dibangun di kota Makkah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Maka karena niatnya buruk, kena penyakit. Ahli kitab mengatakan, kalau engkau rubah niatmu tidak menghancurkan Ka'bah, sebaliknya engkau memuliakan Ka'bah, maka penyakitmu akan hilang. Maka Raja Tuba pun merubah niatnya. Yang tadinya niat ingin menghancurkan Ka'bah, berubah, saya ingin memuliakan Ka'bah. Maka secara kontan sembuh dari penyakit. Dan Raja Tuba saking bahagianya sembuh dari penyakit, dia tepati janjinya memuliakan Ka'bah. Ka'bah pada waktu itu belum menggunakan kain penutup, kain kisah. Sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah, Raja Tuba membuat kain kisah yang ditenun dengan emas, kemudian dipakaikan di atas Ka'bah. Ibnu Katsir mengatakan, awwalu man kasa Ka'bah Malik Tuba. Orang pertama yang tercatat di dalam sejarah yang memakaikan Ka'bah kain kisah adalah Raja Tuba. Kemudian sang raja mengatakan kepada ahli kitab tersebut, wahai ahli kitab, karena berkat engkau saya sudah sembuh dari penyakit, maka hadiah apa yang kau minta saya akan berikan. Engkau minta emas, saya akan kasih. Engkau meminta istana, saya akan bangunkan istana untukmu. Apa kata ahli kitab tersebut? Saya ingin hadiah satu. Engkau antarkan saya ke tempat yang bernama Yathrib, nama kota Madinah. Zaman dulu, zaman klasik namanya Yathrib. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota disusun oleh Syekh Yaqut Hamawi mengatakan, Yathrib itu nama orang. Dia orang yang pertama kali tinggal di kota Madinah menurut Syekh Yaqut Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan. Dan orang pertama yang membuat sumur di kota Madinah. Karena dia orang pertama yang membuat sumur di kota Madinah dan orang pertama yang tinggal di kota Madinah, maka mereka menghormati beliau, diberikan nama Yathrib. Dalam kitab Ajaibul Buldan disusun oleh Al-Imam Al-Quzawaini mengatakan, nama Yathrib itu memiliki arti yang tidak baik, artinya kehinaan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengganti namanya dengan Madinah. Ditambah oleh para ulama Munawwarah, kota Madinah yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab tersebut dia meminta untuk tinggal di Yathrib. Maka raja ini heran. Itu wilayah tidak strategis, bukan wilayah perdagangan, bukan wilayah yang memiliki peradaban. Kenapa minta hadiah pindah ke tempat tersebut? Maka sang ahli kitab ini mengatakan, saya berharap nanti anak cucu saya, mereka nanti menjadi pembela-pembelanya Nabi Muhammad SAW, yang nanti beliau itu hijrah ke kota tersebut dan lahir di kota ini, di kota Makkah. Kayak di Maulid Ad-Daibah itu disebutkan, Allamani abi Taurata ila sifran wahidah kana yahtimuhu wa yadkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtu fa idzan kana fi nabiy yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu di Madinah wa sultanuhu di Syam. Lahirnya di kota Makkah, akan hijrah ke kota Madinah, kekuasaannya akan sampai ke negeri Syam. Itu tertulis dalam kitab Taurat, tertulis juga dalam Injil, tertulis juga dalam suhuf-suhufnya para nabi, suhuf Ibrahim wa Musa dan suhufnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka sang raja penasaran, siapa sih itu Nabi Muhammad? Sifli, tolong ceritakan kepadaku tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli kitab menceritakan secara spesifik siapa itu Nabi Muhammad SAW.
Pada akhirnya sang raja jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, dan sang raja meminta sekretarisnya untuk menulis surat yang didiktekan langsung oleh sang raja. Surat tersebut berisikan kesaksian syahadat kepada Nabi Muhammad. Isinya, syahidtu ala Ahmad annahu rasulun minallahi bari'un nasab, falau mudda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa ibna ammi wa jahadtu bi sayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kulla qawmin. Itu isi suratnya. Sudah tahu artinya ya semua ya? Belum? Syahidtu, aku bersaksi kepada Ahmad Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah, sang pencipta ruh dan jasad. Seandainya saya Raja Tuba, umurnya panjang, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka saya akan menjadi pembantunya Nabi Muhammad, dan saya akan berjuang bersama Nabi Muhammad melawan musuh-musuhnya, dan saya akan selalu menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada yang masuk Islam. Sudah terkenal nama Nabi Muhammad, dikenal oleh orang-orang besar, oleh para raja, oleh para nabi, oleh para rasul, oleh malaikat, oleh Allah. Dikenal nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi Isa Allah abadikan dalam Al-Quran, ketika mengajar, berdakwah, tidak pernah lupa memberitahukan, setelah saya ada Nabi bernama Sayyiduna Muhammad. Beliau sebutkan dengan kata Ahmad. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Rawdul Unf yang disusun oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Nabi Isa selalu memperingatkan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah. Aku membawa kabar gembira kepada kalian dan membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalam, bahwa setelah aku ada seorang nabi yang bernama Ahmad, kata Nabi Isa. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika beliau datang membawa agama Islam, kaumnya mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Semua para nabi sudah mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam Al-Quran Raja Tuba itu namanya ada. Raja Tuba yang tadi saya ceritakan di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan namanya, tapi selalu digandengkan dengan nama kaum Tuba. Kaumnya Raja Tuba. Ahum khairun an qaum Tuba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Dalam Al-Quran disebutkan, apakah mereka orang-orang musyrik dan kaum Raja Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka, Allah telah binasakan mereka karena mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Jadi disebutkan Raja Tuba namanya, tapi disebutkan kaum. Raja Tubanya ini orang baik, orang soleh. Kaumnya itu tidak menerima ajakan dakwanya Raja Tuba, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu Tuba'a fa innahu kana qad aslam. Jangan kalian mencela Raja Tuba, karena Raja Tuba sudah masuk Islam terdahulu. Di waktu dahulu sudah masuk Islam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Sayyidatuna Aisyah
juga mengatakan kana Tuba rajulan soleha. Raja Tuba itu seorang laki-laki yang soleh, yang baik. Alam tara anna Allah zamma qaumahu wa lam yazummahu. Tidakkah kalian melihat dalam Al-Quran Allah hanya mencela kaumnya tapi tidak pernah mencela kepadanya Raja Tuba. Karena Raja Tuba adalah orang soleh. Ini mereka semua inilah orang-orang yang sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia. Fase kedua, Nabi Muhammad lahir, maka dikenal oleh para sahabat, oleh ahlul bait, oleh para raja-raja. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin, orang-orang Makkah, wal ansar, orang-orang Madinah, mereka telah mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sahihul Bukhari ada raja Romawi namanya Herakles. Orang bilang Hercules. Itu sebenarnya raja Romawi namanya Herakles. Jadi Herakles ini seorang raja Romawi di zaman Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi mengirim surat kepada para raja, ajak seluruh para raja agar masuk Islam. Dikirim surat ke Raja Persia. Raja Persia menyobek-nyobek surat tersebut. Dikirim surat ke Raja Habasyah Ethiopia. Dikirim surat juga kepada Raja Romawi. Dikirim surat kepada Raja Muqawqis di Raja Mesir. Jadi Nabi perintahkan untuk mengirim surat kepada para raja, mengajak mereka masuk Islam. Pada waktu itu Raja Herakles ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Maka ada sahabat namanya Dihya Al-Kalbi membawa surat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diberikan kepada Raja Herakles. Raja Herakles tidak bisa bahasa Arab. Panggil mutarjim, penterjemah. Wahai penterjemah, tolong kau bacakan ini surat. Maka penterjemah tersebut menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Romawi.